Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Misi kita berhasil, Bang Yuda, yaitu menyandra tuan rumah di tengah aktivitas yang padat. Keluar kota, keliling kemana-mana, hari ini kita sandra dan alhamdulillah berhasil. Yang kedua, misi kita yaitu merampok ilmunya terutamanya, tapi sebelumnya di sini ada cemilan-cemilan, ya makanan-makanan bahkan yang spesial. Apa tuh, Bang? Tadi kita makan sop asli, itu racikan Asli senior. masakan. Nah, itu kita berarti misi kita berhasil. Senior tuh seneng nipu orang. Senior tuh seneng nipu orang. Kalau junior juga nipu orang. Sama-sama nipu ya. Di hari ini masih bertema sawalan. Kita halal bihalal, maaf-maafan, dan ini semakin afdol. Kita minta maaf ke senior karena tadi sudah berhasil mengerjakan beberapa agenda, yaitu bentuk kesalahan-kesalahan. Dan hari ini juga sebetulnya selain spesial Lebaran, kita masih spesial di Harlah Pergerakan. Di hari lahir, yaitu tepatnya 17 April, sekarang yang ke-64 tahun. Dan di sini kita ditemani yang tadi saya bilang senior. Saya dulu mengenal PMII, ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, walaupun kalau saya disebutnya Pergerakan Mahasiswa Insya Allah Islam, karena kalau ngaku langsung Islam katanya belum kafah, kata suhu. Jadi ya pakai Insya Allah. Nah, hari ini spesial sekali karena bertepatan dengan Lebaran plus Harlah Pergerakan, dan ini di tempat tuan rumah yaitu suhu kita. Dulu saya taunya yang PMI itu, sebelum saya tahu Gus Dur itu PMI, saya lebih dulu tahu Mas Sasro ini PMI, dan itu buat saya waktu itu jadi sebuah kebanggaan gitu ketika ada senior. Oh, ternyata yang waktu itu kita kenalnya Mas Sasro sudah dari dulu saya kenal, budayawan bisa, agamawan bisa, praktisi pendidikan bisa, tokoh pendidikan. Ya, jadi sebetulnya serba bisa, Yud. Nah, ketika tahu ini senior, ternyata PMI, itu kebanggaan luar biasa sekali, Yud. Nah, di hari yang spesial ini pertama kita mohon maaf lahir batin ke senior. Mudah-mudahan bukan sekedar lahir batinnya, kita betul-betul minta maaf lahir batin. Jadi itu yang pertama kita minta. Kita ada permintaan lagi, Yud. Apa lagi tuh, Bang? Permintaan yang kedua kita minta, ya senior ada kado spesial. Oke, sekalian harlah ini. Sekalian harlah ini. Kado spesialnya kita minta berupa doa. Jangan. Oh, jangan. Bentar. Diprotes langsung. Ini doanya harus konkret. Oh, doanya Gitu harus kan. konkret. Maksud saya diperjelas doa itu apa pengertiannya. Kalau sekarang ini ada yang mengatakan doa itu dana operasional awal. Kalau ada politik, ada jurkam, dana operasional awal. Iya, jadi kalau misalnya orang politisi mau kampanye, orang capres mau kampanye, biasanya mohon doanya ya, karena kalau lu kok nggak jalan-jalan karena doanya belum turun, Pak. Gitu. Jadi ini ternyata pengertian doa itu dana operasional awal. Iya, Jadi, iya. makanya harus dikonkretkan ini pengertian doanya apa. Iya. Itu. Ya kita mau konkretkan arti yang itu juga nggak apa-apa, Yud ya. Sudah didatengin nggak bawa apa-apa, suruh ngasih doa. Minta doa. Allah, Yud. Berarti besok kalau ada yang nelpon buat manggung, saya minta doa dulu. Minta doa. Gitu. Tolong doanya ya biar sampai ke situ. Bentar, ini uang masuk ini. Oh. Halo Mas, ya. Oke. Ya. Oke-nya jadi berarti, Yud. Jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi
ya kumpulnya kita kali ini sebetulnya mau minta nasihat-nasihat, saran terkait penguatan. Ya kita biasa setiap kumpul itu ngaji ngopi, ngajeni ngopeni. Nah kali ini kita ngajeni ngopeni atau merawat menghargai soal rasa dan asa. Nah dulu waktu saya pertama kali tertariknya masuk PMI Mas, katanya PMI itu sahabat-sahabati panggilannya. Bukan rekan-rekanita, bukan imawan-imawati, bukan ihwan ahwat. Katanya yang susah seneng bareng. Tapi fenomenanya tiap kali pergantian struktur sahabatnya malah hilang. Dengan jabatan yang 1 tahun malah kadang-kadang yang abadinya itu malah perseteruannya gitu di PMI. Terus saya dulu di rayu-rayu dengan bahasa, dengan masuk keakuan hilang jadi kekitaan. Kepentingan pribadi harus hilang di atas kepentingan kebersamaan gitu. Nah, itu kemudian alasan saya masuk di pergerakan. Ditambah lagi ketika masuk kata seniornya ada Mas Sastro gitu. Yang waktu itu saya ya udah lumayan lah walaupun sekedar gitu bicara tentang Elkis, terus bicara tentang sosok Mas Sastro. Jadi itu bumbu tambahan penyemangat dan kebanggaan ketika masuk pergerakan. Nah tapi ya sekarang-karang ini saya merasakan ya rasanya, rasa-rasa itu agak mulai berkurang gitu. Rasa kekitaannya, kenahnuannya gitu, kekeluargaannya. Ya karena bicara rasa ya. Walaupun asa saya coba akan tetap dan terus dijaga untuk tetap ada. Karena kan dulu Mas sendiri yang bilang kalau manusia nggak punya asa, ya kita sama dengan makhluk lain. Karena yang punya asa kan cuma manusia, punya harapan. Nah, terkait dengan di Harlah ini ya kita minta penguatan rasa asa gitu kan, tentang rasa berorganisasi, kebersamaan yang harus tetap dijaga itu seperti apa, asa biar tetap muncul, tetap tumbuh itu seperti apa di tengah fenomena ya hari ini apa ya, semangat berorganisasi kayaknya kurang banget ya Yud ya. Ya ente ngelihat kan mungkin karena daya tarik atau apa gitu, atau mungkin ya hari-hari ini kan kebutuhannya mungkin dianggap organisasi apa sih gitu, emang bisa nutupi kebutuhan atau harapan ke depan dengan berorganisasi apa gitu. Nah itu paling enggak di Harlah ini kita minta spesial tausiahnya, plus kalau memang dianggap baik ya minta doanya buat PMI ke depan gitu untuk bisa semakin ada kemanfaatan. Karena ini kayak Menara Gading Mas, kita dulu kenal sosok Mas, sosok Gus Dur yang lain-lain itu kok cuma jadi cerita kemanfaatannya pada saat itu gitu, tapi hari ini kok serasa makin berkurang gitu. Nah kita minta pesan-pesan khusus terkait itu ya buat organisasi PMI atau organisasi apapun, terutama buat sahabat-sahabat komunitas muda, sebetulnya yang paling penting tetap dijaga itu apa? Sudah. Saya pikir ini sudah tausiah. Makanya saya mendengarkan gitu ya. Jadi ini tadi saya pikir sudah cukup ini tausiahnya bahwa terjadi diskrepansi, terjadi kesenjangan antara harapan dan realitas yang ada, terjadi imajinasi yang tidak nyambung dengan kenyataan, terjadi keinginan yang tidak nyambung dengan apa yang ini tausiah yang paling bagus ini karena sangat mencerminkan realitas yang ada. Nggak tahu ini antara curhat atau protes atau apa, ini tadi sudah bagus menurut saya ini. Jadi kalau ditambah nanti malah boring. Jadi tapi yang terpenting itu tadi bahwa kita ayo berdoa bersama-sama karena ulang tahun itu momentum yang paling tepat ya Mas Yudi ya. Gimana kita selain melakukan apa ya, kalau refleksi nanti dikira tukang pijet refleksi iya kan, pijet refleksi kan gitu. Karena yang terkenal refleksi sekarang itu pijet sampai ditulis
pijat refleksi. Ya pokoknya perenungan lah ya. Kira-kira. Kita berdoa yuk sama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Satu untuk para pendiri PMII, pejuang PMII yang sudah teruji komitmen dan keikhlasannya untuk memperjuangkan PMII, ya, memperjuangkan bangsa ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amalnya, diterima perjuangannya, keikhlasannya semuanya, dan diampuni segala kekhilafannya. Dan kita mendoakan PMII mudah-mudahan tetap bisa menjadi tempat dan sarana untuk kita berproses, sarana kita berjuang, sarana mengaktualisasikan berbagai potensi diri dan idealitas yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia. Sehingga keberadaan PMII betul-betul dapat membawa barokah dan manfaat untuk bangsa, negara, masyarakat, umat, dan seluruh warganya, warga PMII yang sudah berkiprah untuk pengembangan, perjuangan, dan lain sebagainya. Al-Hadiniyah walikuliniyatun solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkait dengan fenomena itu, terjadinya kesenjangan, realitas-realitas yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan dan diidealkan, saya pikir nggak terjadi di PMII saja, hampir di semua komunitas, semua kelompok, bahkan semua warga bangsa merasakan hal yang sama. Bangsa ini dulu didirikan, dibangun, dibentuk. Cita-cita luhurnya akan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menciptakan perdamaian abadi, menciptakan kesejahteraan dan keadilan, gitu kan, sesuai dengan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita itulah yang makanya mendorong para pahlawan, para pejuang rela mengorbankan apa saja untuk mewujudkan cita-cita dan impian itu. Dan sekarang juga sebagian orang merasakan kok nggak kayak yang dicita-citakan dulu ya, gitu. Dulu itu cita-citanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Sekarang faktanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara temannya. Ya gitu. Ini yang terjadi. Ini contoh kecilnya saja. Nah, terus kemudian di partai juga begitu, orang masuk partai dulu cita-citanya bisa memperjuangkan, merubah sistem dari dalam. Ternyata ya banyak yang merasakan meskipun tidak semuanya. Berbeda dengan yang dicita-citakan. Demokrasi juga begitu. Demokrasi dulu dicita-citakan bahwa dengan demokrasi akan terjadi keadilan, akan terjadi proses kepemimpinan yang berganti, yang terkontrol, yang ada proses suksesi yang bisa memberikan kesempatan dan akses semua orang untuk duduk di kepemimpinan. Nyatanya juga belum sepenuhnya terwujud seperti itu. Saya tidak mengatakan tidak terwujud ya. Jadi nggak usah frustasi dan nggak usah sedih itu kan maksud. Jadi sampean nggak sendirian, nggak di PMI saja yang terjadi begitu. Jadi ya fine saja dalam pengertian. Ini layak untuk dijadikan bahan renungan, tapi tanpa harus kemudian kalau ini diterus-terusin iso frustasi loh, iso frustasi, iso kemudian membenci yang sudah dimasukin, membenci yang sudah diidolakan karena adanya kesenjangan ekspektasi yang terlalu tinggi, akhirnya jadi kecewa gitu kan. Sudah naksir banget, ngebet banget, begitu nembak nggak diterima. Nah, kira-kira kan seperti itu kan. Nah, tapi ya lebih sedang-sedang saja. Kalau kata bahasa Arabnya akan akhib habibaka hauna man asaba gitu kayak mama. Cintailah kekasihmu sewajarnya karena bisa jadi dia akan mengecewakan dan menyakiti hatimu di kemudian hari. Itu kan seperti itu. Makanya ini cintailah kekasihmu. Ini kalau diperluaskan cintailah PMII-mu, cintailah organisasimu, cintailah kelompokmu sewajarnya. Karena bisa jadi dia akan mengecewakan karena harapannya, ekspektasinya ternyata nggak terwujud di situ. Jadi artinya apa? Kalau Anda ber-PMII, kalau Anda
ber-NU, kalau Anda bernegara, ya jangan terlalu membuat ekspektasi yang berlebihan untuk diri Anda sendiri. Nah, Termasuk karena itu nanti ketika akan Anda kecewa. beragama gitu Mas. Iya, jadi itu Berislam. berislam. Jadi letakkan semua ekspektasi itu pada nilai yang lebih luas, lebih besar dan lebih jauh gitu, supaya gak gampang frustasi, gak gampang kecewa gitu. Ketika realitas itu ternyata nggak seperti yang Anda harapkan. Nah, itu. Ini bukan tausiah ya, ini cuma usulan saja. Usulan. Gimana kalau seperti itu gitu loh, supaya ini kita nggak kecewa gitu. Jadi, Luar biasa sekali buat usulan dari senior kita. Iya, Kita ini beri usulan. applause dari Kayak nonton konser. Jadi fine saja. Iya, Jadi sehingga kalau Anda dudukkan itu pada kerangka nilai, kerangka harapan yang lebih luas, lebih besar, itu ya itu tadi nggak gampang patah, nggak gampang kecewa, nggak gampang frustasi. Jadi tetap fine saja gitu. Jadi kan kita itu punya kaidah anak urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid gitu. Saya punya kehendak, Anda punya kehendak, tapi Allah itu maha penentu atas segala kehendak itu. Boleh jadi ini harapan-harapan kita belum dikehendaki mewujud sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kira-kira seperti itu. Ya cuma manuk tok lho itu ini enggak tahu nih paham apa enggak. Ini kan kita bicara soal rasa dan asanya ya. Iya. Tadi rasanya berarti kita nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Iya. Nah, di samping itu ada asanya yang harapan harus tetap kita Jaga, jaga. Berarti kan betul. bukan berarti kita melemahkan harapan itu. Bukan, Nah, bukan. bagaimana implementasinya untuk kita bisa meneruskan regenerasi dari mungkin angkatan Yai sampai angkatan ke Bang Pacun sampai angkatan seterusnya, kita kan tentunya harus memberikan menampakkan tentang apa yang kita begini loh jalannya dulu seperti itu. Nah, itu transfer energi itunya bagaimana tuh untuk ke junior berikutnya? Kalau regenerasi itu sudah sunatullah. Jadi karena memang kehidupan ini memang harus berganti. Saya lebih sepakat bukan mengatakan regenerasi karena itu akan terjadi secara alamiah. Saya lebih tepat mengatakan kaderisasi. Karena kalau yang kader itu memang perlu dibentuk, perlu dibangun, perlu di skenario, perlu ditata gitu. Jadi kalau PMI ya mesti ada regenerasi, masa yang tua agak mau turun udah jadi mapala mahasiswa paling lama. Nanti juga akan ada regenerasi, tapi kaderisasi ini yang perlu ditata. Saya pikir ada dua cara ya. Satu yang memperbanyak silaturahim. Karena dengan ada silaturahmi secara otomatis akan terasa tertumbuh asa. Kira-kira seperti itu. Kayak sastrawan. Itu penting ya. Oh iya, sangat penting. Yang kedua keteladanan. Kalau nggak ada keteladanan ya kaderisasi akan hilang, akan ambiar. Kita ini kan sudah surplus kata-kata minus keteladanan. Jadi selalu tausiah, pesan, refleksi, sampai jadi tukang pijet kabeh gitu. Tapi keteladanan ini yang dipentingkan, gitu. Jadi dengan adanya keteladanan itu orang akan punya alamat untuk menjadi ideal type kalau dalam bahasa sosiologisnya, yang bisa dijadikan contoh ideal bagi kehidupan dia, bagi langkah-langkah dari generasi-generasi di bawahnya. Karena memang pendidikan yang paling baik itu yang memang keteladanan itu. Maka kalau kita pahami kaderisasi sebagai bagian dari proses pendidikan, maka yang terbaik itu ya keteladanan itu. Dua cara ini yang mesti dilakukan gitu. Jadi kalau teladannya baik, teladan itu. Karena anak sekarang kan nggak bisa diceramai. Susah. Daripada mendengarkan ceramah, mendingan lihat YouTube. Daripada mendengarkan tausiah, mendingan chatting dengan teman. Dan itu. Maka keteladanan ini di samping akan menjadi alamat, ya, juga akan menginspirasi. Inspirasinya itu jelas, konkret, wujud. Karena ciri-ciri Gen Z seperti sekarang ini yang
apa itu yang utama itu selain dia males diceramai, males itu adalah dia ini butuh yang konkret, yang nyata, yang faktual gitu loh. Jadi itu menurut saya yang perlu dilakukan. Gitu. Jadi kaderisasi itu pertama tadi keteladanan. Terus yang kedua Mas ini di kaderisasi kan kalau dulu saya ya menyaksikan sendiri zaman Mas gitu kan. Yang di intelektual ruang produksinya ada, yang ruang produksi di jurnalistik ada, yang di akademisi ada, birokrasi ada. Jadi banyak ruang-ruang produksi pengkaderan yang ketika masuk ke ruang-ruang distribusi itu di PMI itu varian betul Mas gitu. Nah, seperti sosok Mas Hasro sendiri kan itu bagian dari variasi ruang produksi yang waktu itu bisa dibilang sangat hidup. Kalau sekarang kondisinya agak melulu ke ruang politik dan itu pun nggak terlalu serius gitu menggodok ruang itu sebagai ruang kaderisasi. Nah sementara ruang-ruang lain agak bukannya ditinggalkan ya tapi agak gitu ditinggalkan sangat-sangat minim ruang itu hari ini. Nah, ya sudah. Kalau sudah tahu begitu ya sekarang perluas perluas ya. Dengan adanya diversifikasi peran, diversifikasi yang itu perlu didesain gitu loh. Bukan yang lebih penting lagi bagi PMI terutama itu adalah bukan menghilangkan, meminimalisir terjadinya social imagination gap. Angel toh. Saya sendiri juga kurang paham, mata nyebut aja saya. Biar kelihatan keren lah. Ada kesenjangan imajinasi sosial gitu. Yang saya maksud kesenjangan imajinasi sosial itu imajinasinya dengan real playingnya itu enggak matching gitu. Jadi real playingnya itu permainan sepak bola. Tapi imajinasinya masih maraton. Kalau permainan sepak bola mestinya kan oper-operan yang bagus kan. Sesama teman itu juga harus saling mensupport dan mendukung dengan baik gitu kan. Sesuai peran, posisi dan fungsi yang tepat gitu. Enggak semua pengen jadi penyerang. Gitu kan. Enggak semua pengen jadi libero, enggak semua pengen jadi. Ya kudu ada backnya gitu kan. Ada liberonya, ada penyerangnya, ada penjaga gawangnya. Seluruh posisi ini sama mulianya, sama manfaatnya dan sama hebatnya. Itu dalam permainan sepak bola. Nah, karena imajinasinya maraton. Kalau maraton kan individual. Kejar-kejaran. Jadi teman sendiri satu tim pun juga disikut kan. Misalnya kayak begitu karena maraton gitu kan. Jadi ketika karena permainan sepak bola ada temennya masukkan bola ke gawang, kadang-kadang dia nggak ikut merasa menang, nggak ikut merasa bangga, malah merasa kok dia yang masukin bola, mestinya gua dong. Nah, karena maraton malah gitu iri ya. Maraton. Akhirnya yang terjadi satu orang melawan 21 orang, gitu kan? Ini loh. Jadi makanya imajinasinya perlu dibangun, dibentuk bahwa the real playing kita ini sepak bola, bukan maraton. Anda nggak bisa hebat sendiri, Anda nggak bisa top sendiri. Seluruh kehebatan, ketopakan ini kan Anda mau mampu memasukkan bola ke gawang itu bukan karena upaya Anda sendiri, gitu. Ada yang memberikan cutback, ada yang memberikan assist, ada itu. Nah ini juga perlu dipikirkan untuk dibenahi adanya kesamaan imajinasi dalam permainan untuk membangun realitas ini. Jadi itu kan. Menyadari kapasitas diri kapasitas, posisi dan fungsi. Nah gitu. Jangan semuanya pengen masukkan bola ke gawang. Dari sini sana dibawa sendiri aja. Wah, harus gua yang masukkan. Bisa penjaga gawang ikut maju itu. Iya, penjaga gawang pun ingin masukin. Karena susah nggak bisa masukkan, akhirnya golnya bunuh diri terus. Yang penting bisa masukkan bola ke gawang. Katanya, karena susah gawang lawan, gawang sendiri dibobol, masukkan gol bunuh diri. Kalau ditanya kok lu gol bunuh diri, sama-sama dapat bonus. Katanya. Nah, ini bonusnya dari lawan dia kalau gitu. Gitu. Nah, tapi imajinasi itu terjadi nggak Mas hari ini? Tadi soal imajinasi kita harusnya idealnya
seperti Ya itu bermain justru bola. yang saya omongin itu ada kesenjangan imajinasi itu. Saya kan tadi menyebut Iya. ada apa social Kesenjang, imagination iya, gap ini harus diminimalisir. Diminimalisir. Yang hari ini lumayan besar ya Mas. Ya nggak tahu ya, besar tapi nggak sekali lah. Iya besar nggak sekali, nggak besar sekali maksudnya. Besar lebih dari sekali. Ya demikian, keren sekali ya. Sampai Masih ada 2 jam setengah lagi. masih ada 2 jam setengah. Iya. Ini sahabat-sahabat semua masih pengen terus, tapi ya tadi sebetulnya kita menyerap yang super inti. Jadi memang di PMI tadi apa yang diungkapkan oleh senior kita bentuknya bukan arahan, tapi usulan. Usulannya seperti ini gitu. Nah itu udah luar biasa sekali kemanfaatannya kita Ya luar rasakan. biasa tapi nggak sekali. Oh luar biasa, tapi nggak sekali. Maksudnya berulang-ulang gitu. Nah buat menambah spesial dan kesempurnaan kita di Harlah ini, ada partisipasi dari komunitas. Karena kita biar lebih spesial hari ini selain tadi doa, terus juga usulan-usulan dari suhu kita, senior kita dipersilakan. Anda ini bekerja di pabrik termometer, Pak. Sedikit-sedikit suhu. Ini pedagang termometer ini ya, Karena masih setelah COVID masih kebayang gitu, termometer dulu lumayan. Iya, apa sedikit suhu. Jadi gua ini dikira termometer juga ada suhu itu. Ya suhu dalam artian ya sang guru lah buat kita gitu, atau minimal buat saya, dan saya meyakini buat yang lain juga. Nah ini akan lebih lengkap lagi, ada partisipasi dari Bang Yuda, Tunas Muda, yang akan membawakan satu buah lagu ya Bang Yuda. Ini baru ini. baru tepuk tangan kita. Oh iya. Bersama sama Mas Abel. Oh dibersamai dengan Mas Abel. Jadi ini setelah ini pemungutan suara. Pemungutan suara. Kalau kemarin pemungutannya di TPS, Iya, ini pemungutannya kalau ini pakai gitar. Pakai gitar. Jadi partisipasi yang luar biasa ini dari Bang Yuda dan Bang Abel yang akan membawakan satu buah lagu tentang kelahiran PMI. Karena PMI itu lahir di 17 April 1960 ya, berjudul Embun 17 April ya. Kenapa Embun ya? Karena ya difilosofikan ya PMI itu membawa kesejukan, kemanfaatan gitu, ketenangan, seperti yang tadi kita lihat dari sosok guru kita, senior kita. Suhu mana? Termometer. Iya ya, karena suhu itu bisa mengatur kesejukan, jadi kita panggil suhu. Kita persilahkan Bang Abel, Bang Yuda. Akulah embun, titisan tradisi, melawan matahari, mencipta pelangi. Akulah hujan, tetesan sang wali, melumat kata, menumbuk duri. Jalan mata air suci, bertahan giring arus globalisasi. Engkau adalah bintang pemimpin
tabur genderang demokrasi. Wahai sejarah, saksikan samudra meluluhkan tirani untuk rakyat dan ilahi, demi pertarungan yang kita menangi dan pertempuran yang belum kita sejarah, saksikan kami tegak berdiri, damaikan samudra, meluluhkan untuk rakyat dan demi pertarungan yang kita menangi dan pertempuran yang belum kita jalan. Disupport partisipasi langsung tadi oleh Bang Yuda dan Bang Abel, dan menambah semangat kita karena ternyata buat generasi sekarang memang bentuk-bentuk motivasi itu tidak harus berbentuk lisan, kata-kata. Kalau tadi kata guru kita sudah surplus lah gitu, tapi harus ada bentuk sentuhan karya dan tadi menambah semangat kita. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa, pada hari ini kita sudah banyak sekali diberikan bonus-bonus yang sangat istimewa dari tuan rumah. Tempatnya, kesediaan waktunya, keikhlasan tadi memotivasi dan memberikan doa-doanya untuk kita semua dan pergerakan kita. Dan ditambah lagi dengan Bang Yuda dan Bang Abel dengan kontribusi nyata lewat bentuk karya yang dalam hal ini tadi membawakan lagu Embun 17 April. Itu saya cuma tulis lirik di aransemen ulang oleh Bang Yuda dan Bang Abel, dan izin di penghujung itu saya dulu sudah izin sama Gus Im, demi pertarungan yang kita menangi dan pertempuran yang belum kita jalani. Itu diambil dari buku Tikungan Kapitalisme Global dan sudah diizinkan sama beliau waktu itu jadi penghujung part akhir ya, untuk menambah semangat. Dulu beliau bilang pertarungan yang kita menangi, kita boleh hari ini menang melakukan pertarungan kecil ya, di saat yang lain nggak bisa kuliah kita bisa kuliah, itu pertarungan kecil sudah kita menangi. Di saat yang lain nggak ikut organisasi dengan aktivitas pertemanan hura-hura di luar sana waktu itu, beliau bilang tapi kita menang gitu, melakukan pertarungan karena kita sudah ikut organisasi. Tapi pertempuran itu kolosal, itu akan jauh lebih berat gitu. Zamannya guru kita Mas Hasro dulu berat, tapi hari ini kita akan menghadapi zaman yang lebih berat. Atau hari ini kita kerasa berat, tapi nanti akan jauh lebih berat. Nah, itu yang dimaksud dengan beliau, pertempuran yang belum kita jalani, dan itu sifatnya bukan cita-cita, tapi visi misi kolektif. Jadi memang betul tadi apa yang guru kita sampaikan, ini harus punya imajinasi
ya, yang tidak ada gap-gap, harus sama, bahwa kita sedang melakukan perjuangan secara tim dan kolektif. Jadi sajian tadi luar biasa di Harlah kali ini, luar biasa istimewa. Dan istimewanya lagi ini tidak atas nama struktur atau apapun, tapi lebih pada bentuk kesadaran dan kontribusi, tidak atas nama struktural gitu. Pertama oleh guru kita, ya kesediaannya itu udah luar biasa. Terus dari komunitas, dari Bang Yuda, Bang Abel, itu juga tidak atas arahan struktural. Kita memang kemarin menangkap momen ini untuk menguatkan itu. Udah. Terus aja terus. Ini apa, guru kita tuh sebetulnya banyak karya-karyanya. Ini mungkin akan, kalau bisa ya, kalau kita GR ini kayaknya akan memberikan karya lagi nih, akan memberikan kado lagi. Ya, mudah-mudahan nggak PHP ya. Mudah-mudahan nggak PHP ya. Guru kita mau ngasih kado spesial lagi nih. Terus aja. Iya, lagi spontanitas ini, tidak direncanakan, tiba-tiba kita lihat langsung ngulik, dan hari ini juga. Jadi kita nanti akan mendengarkan yang spesial karena dadakan. Atau mungkin ada yang mau partisipasi lagi di sini di Harlah kita ini, karena pergerakan itu bukan sebatas satu organisasi sebetulnya. Kalau kata guru kita, harokatul barokah, jadi bergerak itu mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Kita akan terus bergerak, dan ketika kita bergerak ada manfaat langsung yang kita bisa dapat. Bicara fisik, kesehatan, bicara substansi, ketika kita gerak kita dapat pengalaman. Karena tadi guru kita bilang kalau ilmu sekedar di YouTube juga bisa, tapi kalau pengetahuan, pengalaman atau etika, adab itu didapatnya dari kita bersilaturahmi, atau budaya. Jadi ini mudah-mudahan ada satu karya yang dadakan malam ini. Kenapa tahu bulat digoreng dadakan, Nu? Karena kadang kalau terlalu direncanakan takut nggak sesuai harapan. Jadi yang dadakan biasanya gurih-gurih nyoy. Nah ini akan gurih-gurih nyoy malam ini. Ya Allah, mohon ampun atas semua dosa, karena tergoda dunia hingga lupakan Allah yang. Jadi kita nggak akan tutup sebelum guru kita mempersembahkan satu karya. Kita zikir bareng yuk. Alhamdulillah, ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Banyak orang mengira jabatan itu Tuhan, hingga dipertahankan dengan melanggar perintah Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha
kita adalah Tuhan, hingga dipertahankan dengan melanggar perintah Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, mohon ampun atas semua dosa, karena lupakan Tuhan, hanya melupakan Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ternyata guru kita lengkap sekali, ditutup penyempurnaan dengan kita mengingat Allah, mengingat Tuhan, bahwa jabatan atau apapun yang kadang kita pertaruhkan, kita targetkan untuk posisi itu kita dapatkan, jangan lupa dan jangan sampai melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan di hari Lebaran ini kita bermaaf-maafan, kita tutup dengan hati kita buka seluas-luasnya dan jadi ruang kita, bahwa selama ini perjalanan kita memang banyak sekali kekurangan, terutama kurang silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu ya kita akan berhadapan langsung gitu. Kalau kita punya kesalahan, kita silaturahmi, kesalahan ke Tuhan kita bisa lakukan langsung di rumah, dimanapun kita minta maaf. Tapi kesalahan ke manusia kita kalau bisa ya dengan adanya online dan lain sebagainya, tapi offline itu rasa dan asanya itu adanya di offline itu. Jadi memang harus terus silaturahmi, dan di momen kali ini ditutup dengan bermaaf-maafan, dengan mengingat bahwa apapun yang kita kejar jangan lupa dan jangan sampai melanggar perintah Tuhan. Itu kata kunci dari guru kita untuk kita semua, untuk kaum pergerakan, untuk komunitas, untuk siapapun harus selalu berpatokan pada prinsip itu. Makasih atas kesediaannya semua berkumpul di Halal Bihalal, teman-teman dan sahabat-sahabat Gus Durian, di juga di Harlah Pergerakan sudah bisa menyumbangkan kehadiran dan menyumbangkan karya-karya dan ide, gagasan dan usulan-usulan tadi. Cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Selamat Harlah Pergerakan, selamat Halal Bihalal, bermaaf-maafan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, orang ganteng, orang keren. Makasih ya, makasih maafin ya. Ilahi
makasih banget. Minal afati wa nikum amin amin wa minhum